Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam dolmen, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, malam ini kita memasuki malam pertemuan yang kedua di dolmen SMA dengan tema mengajar dengan hati, Bapak Ibu. Monggo sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan berdoa, kita menundukkan kepala sejenak agar kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, Ibu dan Bapak semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang materi yang pertama. Masih ingat Bapak Ibu materi yang pertama kemarin apa? Mindset. Ya. Mindset, Pak. Ya, materi yang pertama kemarin tentang konsep dari mindset. Ya, jadi ya ada yang mengatakan pola pikir kita terhadap suatu permasalahan begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu judulnya adalah Grow Mindset. Growth mindset atau yang nanti akan kita sampaikan bersamaan juga dengan Pak Ferry ya. Jadi kami berbagi nanti di awal kami, nanti di akhir nanti akan disampaikan juga LK yang pertama. Jadi nanti akan dijelaskan dan semua pengerjaannya dengan menggunakan LMS melalui Teams ini. Baik, Bapak Ibu, coba saya share screen dulu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, tidak perlu perkenalan lagi. Jadi struktur di kelas 4 itu ada dua, Pak Ferry Ahmad Payudis dari SMA Negeri 1 Juwana Padi dan saya sendiri dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Kemudian kami selalu mengingatkan terkait dengan kegiatan dolmen diupayakan bisa on kamera, tetapi jika suatu hal, karena saya lihat ada yang pakai HP, jika mungkin ada kendala, bisa sementara waktu off kamera. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand, kemudian upayakan Bapak Ibu kita juga hadir tepat waktu gitu loh. Sehingga kegiatan bisa segera kita mulai begitu. Ini masih menunggu beberapa teman, baru 14 yang bergabung dari 20 peserta. Mungkin Pak Ferry bisa sambil chatting di WA Group untuk mengingatkan teman-teman untuk segera bergabung. Ada yang masih ingat kemarin Bapak Ibu mindset itu apa? Halo? Ada yang masih ingat Bapak Ibu mindset itu apa? Pola pikir, Bapak. Iya. Yang paling mudah pola pikir gitu ya. Jadi pola pikir kita terhadap sesuatu hal. Ya kalau kita pembelajaran ya pola pikir kita terhadap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemarin juga sudah mulai dibahas tentang baik mindset dan juga yang kedua ada grow mindset. Yang hari ini kita akan mencoba membahas tentang growth mindset.
Ya, sebelumnya Bapak Ibu akan saya putarkan sebuah video ice breaking. Nanti Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu catat, kemudian coba nanti pendapat Ibu dan Bapak terkait dengan video yang nanti kami tampilkan. Mohon maaf, biasanya ada iklan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf.
Terima kasih Bu dan Pak semuanya. Kalau ini tadi kira-kira 10 menit itu mungkin Bapak Ibu sudah tertidur semuanya, Bu. Ibu dan Bapak, barangkali apa sih manfaat kira-kira yang bisa diambil dari ice breaking tadi? Silakan yang berkomentar, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo Bu namanya Bu Desi atau mungkin Bu Cucu. Bu Desi dulu mungkin. Iya, terima kasih, Bapak. Kita mencoba relaksasi ya sebenarnya. Ini pernah saya praktekkan juga ke anak-anak. Tetapi bedanya Bapak, kalau di tempat saya kebetulan sekali lagi saya mengajar terkait wirausahaan. Intinya itu cuma memotivasi anak. Mm. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya seperti hipnoterapi. Jadi bagaimana caranya untuk merelaksasi diri. Tadinya kita berpikir negatif, pikirnya hanya tergesa-gesa, kemudian tidak tenang, kemudian melakukan inhale, exhale, ini tadi ya pernafasan, ini tadi membantu kita untuk jadi relax. Tapi mungkin ini sharing saja Bapak Ibu, mungkin bisa diterapkan di sekolah juga kalau biasanya pada saat mengimbau anak-anak pada saat mereka berangkat sekolah, biasanya ada kanan kiri lobi itu ada kaca Bapak di sekolah kami. Jadi saat anak masuk ke situ, kalau semua atribut sekolah harus kita tekankan ke anak bahwa yang pada saat kalian berkaca tidak hanya kalian melihat secara fisik, tetapi kesiapan kalian saat memasuki sekolah gitu. Jadi saat ada di depan kaca, bahkan kalian mulai untuk mempersiapkan diri dengan saya sehat, saya bahagia, saya pulang dengan rasa tenang begitu. Jadi terkadang saya memberikan motivasi ke anak seperti itu karena terkadang anak datang itu dengan berbagai macam problem mungkin dari keluarga dan sebagainya, tapi dia masuk ke sekolah sama seperti kita Bapak Ibu dulu yang mungkin di rumah masih ada sesuatu di rumah dibawa ke sekolah, kita harus menghilangkan itu dengan cara relaksasi kita sendiri. Kita hidupnya menghipnotis diri sendiri gitu. Bukan dari bagaimana gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, kemudian kita mencoba menjadi lebih tenang kembali pada saat kita akan masuk ke dalam salah satu ruangan atau begitu Bapak. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang merelaksasi walaupun tidak terdengar suaranya gitu Bapak Ibu, tetapi ada tulisan di bawahnya, kalau kita baca kita juga pasti akan ikut tarik nafas, buang nafas, buang nafas gitu. Ya terima kasih Bapak, ini cukup membuat tenang juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Tadi ada beberapa poin. Yang pertama bisa merupakan motivasi atau fisioterapi. Kemudian yang kedua kesiapan anak maupun kita dalam proses belajar, dan juga bisa mengontrol emosi kita karena mungkin entah di perjalanan atau mungkin pelajaran sebelumnya atau mungkin lingkungan sekitar yang kemudian mengganggu pikiran peserta didik termasuk kita, sehingga dengan kegiatan tadi bisa fokus kembali. Bu Cucu tadi sudah raise hand, barangkali ada yang mau disampaikan? Satu lagi aja, satu testimoni lagi. Ya, sependapat dengan Bu Desi. Saya mengenal mindfulness ini pertama di guru penggerak Pak. Bagaimana ini untuk well-being atau membuat perasaan nyaman sehingga seseorang dalam mengikuti sebuah kegiatan agar kitanya berfokus dalam kegiatan, tidak terganggu dengan pikiran yang lain, dan seperti penghambaan terhadap diri bahwa untuk selalu fokus kepada yang akan ditargetkan gitu Pak. Jadi biar tetap fokus dengan materi, tidak terpikirkan dengan beban yang lain. Tapi
dalam kenyataannya saya juga agak susah menerapkan mindfulness ini di dalam kelas karena tidak semua bisa mendapatkan ketenangan. Jadi ada beberapa triknya mungkin yang harus dilihat dalam satu kelas. Seperti saya tadi mindfulness-nya saya lagi megang anak jadi agak kesusahan Pak. Jadi tidak berfokus. Jadi Oke. harus benar-benar tenang gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Cucu. Jadi ada beberapa yang disampaikan tadi. Yang pertama nyaman, ya, fokus. Tetapi seandainya kita tidak bisa mengikuti, memang membuat pikiran kita tetap buyar begitu ya, tidak bisa fokus. Tetapi minimal dengan ketika melihat anak-anak kurang antusias dan sebagainya, atau ketika mengawali dengan hal seperti itu, minimal anak-anak bisa fokus terhadap nanti yang apa yang nanti akan kita sampaikan. Terima kasih Bu Desi dan Bu Cucu atas komentarnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada sesi ini ada CP yang akan kita raih nanti. Yang pertama tentunya sesuai dengan materi kedua, mengembangkan growth mindset sebagai guru sejati, dengan tujuan adalah yang pertama menganalisis konsep growth mindset, kemudian mengevaluasi konsep growth mindset, kemudian menumbuh kembangkan growth mindset ya Bapak Ibu. Alur belajarnya karena di setiap awal pasti disampaikan seperti ini dari yang Anda tahu pengetahuan awal tentang kemarin, pola pikir dan sebagainya, pola pemahaman, penyampaian materi dan konsep, kemudian kita diminta untuk mengkonstruksi pemahaman melalui diskusi kelompok, kemudian nanti diakhiri dengan LK. Selanjutnya Bapak Ibu, materi yang akan kita bahas hari ini definisi dan manfaat dari growth mindset. Kemudian kita akan membandingkan antara fixed mindset dan growth mindset. Kemudian bagaimana alur kerja dari growth mindset, dan juga yang terakhir adalah menumbuh kembangkan growth mindset itu sendiri. Nah, ini ada satu video lagi Bapak Ibu tentang olah pemahaman. Bapak Ibu bisa perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa catat kira-kira poin-poin dari video yang nanti kami tampilkan.
Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup agak panjang tadi, sekitar 5-6 menit yang tadi. Nah, pertanyaannya setelah kita melihat tayangan tadi, apa yang bisa diambil pelajaran dari video tadi, Bapak Ibu? Monggo silakan, barangkali ada yang mau berpendapat, silakan. Alhamdulillah ini sudah yang bergabung sudah. Oh, monggo Bu Siti dari SMA 1 Sukoharjo. Terima kasih Bapak. Mungkin tadi dari penayangan video tadi bisa dilihat tadi dari penerbangan percobaan pertama yang gagal, terus lalu ada kertas tadi yang berisi sketsa tadi, terus ada peri kecil. Nah, di situ menandakan kan tidak berputus asa untuk selalu mengembangkan ide, terus dan juga bisa berkolaborasi tadi ya Bapak, berkolaborasi dengan peri kecil itu. Jadi nanti kita bisa mengembangkan ide-ide dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Siti. Jadi Bu Siti tadi berpendapat ada pesawat yang dibuat oleh si pemeran tadi, kemudian uji cobanya beberapa kali gagal. Kemudian datang peri kecil tadi, peri kecil yang kemudian ini memunculkan ide berkolaborasi sehingga beberapa kali uji coba gagal tapi tidak putus asa, tapi akhirnya berakhir dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ada yang berpendapat lain, Bu? Mungkin dari Bapak-bapak? Monggo. Kalau ya, monggo Pak Budi, monggo Pak Budi. Nah, ini. Ya, izin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang ditampilkan, bahwasanya seorang anak perempuan yang istilahnya tidak putus asa menerima kegagalan yang dicoba pada percobaan pertamanya. Jadi di sini terkait dengan video, kalau kita kaitkan dengan materi growth mindset ini, memiliki growth mindset ini dapat mempermudah kita menerima kegagalan. Tetapi kita menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah hasil yang mutlak. Karena dengan memiliki growth mindset ini, kita menyadari bahwa bagian paling penting dalam melakukan sesuatu itu adalah prosesnya, Bapak. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik, karena waktu juga sudah beranjak. Jadi Pak Budi tadi berpendapat bahwa ketidakputusasaan ini, tidak putus asa ini kemudian walaupun gagal berkali-kali, kemudian kita berusaha menerima kegagalan ini bukan sebagai hasil yang mutlak tadi begitu. Hasil yang mutlak, ya. Bukan hasil yang mutlak, karena gagal itu ada sebuah proses gitu ya. Jadi dengan kegagalan ini kita bisa belajar dari kegagalan ini untuk bisa lebih baik lagi. Jadi memang itu beberapa poin yang kita bisa petik dari video tadi Bapak Ibu. Jadi dan kadang-kadang ide-ide itu munculnya bukan dari kita sendiri. Jadi ada peran peri kecil tadi, tidak sengaja dengan helikopternya begitu tadi jatuh di hadapannya. Kemudian peri kecil tadi ketakutan dengan melihat si perempuan pemeran itu kan. Sama di pembelajaran itu kadang-kadang juga begitu. Ketika kadang-kadang ide tentang model, metode pembelajaran itu kadang-kadang memang sudah kita usahakan dari diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang di lapangan kita melihat sesuatu yang itu menjadi ide yang kreatif gitu ya. Dan kalau kita
analogkan dan peri kecil tadi agak takut-takut. Ini orang ini mau bunuh saya atau mau bantu saya begitu kan dengan pensilnya seakan-akan jadi tombaknya begitu, barangkali nanti si perempuannya tadi melawan begitu, mungkin akan menyakiti, tetapi ternyata akhirnya kemudian membantu. Sama anak-anak itu kadang-kadang ketika mau menyampaikan ide tentang mode pembelajaran juga dengan takut salah dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai guru paham apa yang dimaksudkan anak itu, meskipun kadang-kadang dari pembahasannya, cara menyampaikan pendapatnya mungkin ada yang kurang dipahami, tetapi guru biasanya akan paham, oh yang dimaksud dengan si anak itu begini. Dan kemudian mereka berkolaborasi, sehingga ada kolaborasi kalau kita ya guru dengan murid, sehingga meskipun tadi beberapa kali gagal, tapi akhirnya happy ending. Jadi semuanya berhasil dengan kebahagiaan. Kemudian si peri kecil bisa terbang lagi. Kemudian tadi kan juga ide itu juga tidak sengaja kan, ketika gambarnya terpa angin, kemudian ditangkap oleh si perempuan tadi, gadis itu, kemudian kertasnya mengembung ya karena tertiup angin. Kemudian muncul ide, oh berarti dibuat seperti parasut, dan akhirnya dibuatlah parasut, meskipun juga dibantu dengan tadi baling-baling, akhirnya si peri kecil tadi bisa terbang kembali. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak, Bu Siti dan Pak Budi atas pendapat yang disampaikan pada malam. Baik Ibu dan Bapak, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang olah definisi dan manfaat daripada growth mindset. Kemarin sudah disampaikan bahwa cara bersikap terhadap sebuah kejadian, menghadapi masalah, ini tentunya tidak serta-merta ditangkap secara mentah-mentah. Sehingga dengan growth mindset harapannya bisa menguatkan diri sendiri pada saat harus menerima kegagalan dan keterpurukan begitu ya. Jadi kepada siswa pun juga kita upayakan begitu, bahwa gagal itu ada sebuah proses seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi gitu ya. Dari kegagalan itulah justru nanti kita akan belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka pola pikir untuk terus belajar, memandang kemampuan atau bakat yang dimilikinya sejak kecil merupakan permulaan dan terus-menerus berkembang dengan kerja keras dan dedikasinya. Memang bakat ini menjadi awal dari sebuah proses baik. Jadi kalau sudah punya bakat, tinggal kita memberikan pendampingan, pemupukan dan sebagainya, sehingga nanti apa yang menjadi keinginan anak ini, bakat anak ini bisa berkembang terus ya. Jadi bakat masing-masing anak juga akan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga serat mengembangkan diri dan bertahan bahkan pada saat keadaan tidak berjalan dengan baik atau selama masa-masa paling menantang dan lingkup. Jadi kadang-kadang harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sehingga kita harus belajar dari hal yang kurang tadi dari kegagalan ini, sehingga nanti tentunya tugas kita memberikan motivasi kepada para peserta didik agar kita senantiasa belajar dari proses yang kita jalani. Sehingga di situ dijelaskan pula bahwa pola pikir bertahan, bangkit dan mengembangkan diri dari kondisi tersulit sekalipun untuk terus tumbuh dan berkembang, atau yang disebut baik growth mindset Bapak Ibu. Baik, atau mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, silakan raise hand. Kalau tidak ya sambil saya lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa bertanya di sela-sela saya menyampaikan materi Bapak Ibu. Baik, manfaat dari growth mindset yang pertama, kita mampu berpikir jernih dan objektif ya. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu kita analisis ya. Seperti tadi misalkan ketika pesawatnya itu diuji cobakan awalnya terbang kemudian jatuh.
maka kemudian dia kembali mengambil gambar sketsanya, dia pelajari lagi, meskipun ketika dicoba itu belum berhasil juga, ya. Tetapi dengan semangat growth mindset itu ya, akan mengurangi stres yang berlebihan. Gitu. Jadi ini menjadi penyemangat kita semuanya dan menjadi pengalaman kita semuanya ketika gagal itu apa yang menjadi penyebab kegagalan itu. Jadi tidak langsung kita berputus asa, tetapi kita pelajari dulu apa yang menyebabkan proses ini menjadi gagal. Ya. Sehingga try and try, selalu mencoba ini tentunya menjadi landasan kita agar mengurangi kesalahan-kesalahan terhadap proses yang kita jalani. Kemudian juga menumbuhkan optimisme. Ya. Jadi kemarin itu kan Pak Ferry ketika menampilkan gelas yang ada isinya itu ada yang berpikir, oh kosong setengah atau berisi setengah. Jadi kalau berisi itu berarti ada semangat begitu. Jadi yang kita perlukan, yang perlu guru lakukan adalah bagaimana selalu membangkitkan motivasi peserta didik optimis terhadap proses yang dijalaninya. Jadi sekali lagi tidak seketika gitu saja. Misalkan ketika ada anak ketika membuat sesuatu produk misalkan, yang satu langsung jadi, yang satu mengalami kegagalan, ya itu jika di dalam pola pikirnya sudah menggunakan pola pikir growth mindset itu nanti anak yang gagal tadi ketika nanti gagal dia tidak masalah, ya. Atau ketika seorang pengusaha, orang-orang yang pengusaha, contoh mohon maaf di sekitar lingkungan saya juga ada peternak ayam misalkan, itu kadang-kadang mereka sudah berpikir terhadap kegagalan yang barangkali nanti ke depan akan dialami. Sehingga mereka sudah siap seandainya, ini cerita dari mereka, kalau 2 kali berhasil, ya untuk yang ketiganya dia kalau berhasil, ya alhamdulillah, itu sudah luar biasa. Tetapi mereka sudah harus siap ketika 2 kali berhasil berternak ayam misalkan, ayam potong atau telur. Kemudian yang satu gagal itu dia sudah memperkirakan, ya sehingga tidak akan mengalami kebangkrutan yang total begitu ya. Ini pola pikir mereka itu ya. Jadi mereka sudah yakin bahwa di antara keberhasilan itu ada kegagalannya dan itu harus diantisipasi seawal mungkin. Kemudian growth mindset juga memberikan energi positif bagi kita. Ya. Jadi sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, kita harus selalu termotivasi ya dengan proses pembelajaran yang kita alami dari kegagalan yang kita alami. Jadi ketika kita pengen maju, kita juga harus siap ketika menerima sebuah kegagalan. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, pada olah pemahaman yang berikutnya tentang perbandingan antara fixed mindset dan growth mindset. Ya. Pemikiran berdasarkan kendala, yang ini akan mengunci otak kita, yang akan membuat pemikiran kita barangkali tidak susah untuk berkembang karena kita berpikir kendala dulu sebelum kita melangkah. Jadi mereka sudah ketakutan atau mengistilahkan mereka kadang-kadang sudah takut dengan bayang-bayang yang belum dilakukan itu. Kemudian pada growth mindset ini pemikiran yang berdasarkan pada peluang. Ya. Jadi di antara kegagalan itu selalu akan muncul peluang-peluang itu ya. Seperti contoh dulu ketika kita belum mengenal Meet, kita belum mengenal Zoom gitu ya. Tetapi kita dipaksa ketika waktu itu ada COVID ya, sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan daring meskipun di dalam pembelajaran daring pun ada kendala-kendala gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mensikapi sehingga kendala itu bisa kita singkirkan. Jadi
mari kita mencoba untuk senantiasa berpikir yang positif ya, sehingga akan membangun motivasi kita untuk selalu menuju ke arah kebaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah masih pada perbandingan antara fixed mindset dan growth mindset. Yang pertama di situ ada challenge, ada tantangan. Ya, ketika kita ditantang, bagi yang baik mindset biasanya mereka sudah takut dulu dengan tantangan. Ya, mereka sudah ragu-ragu dulu, khawatir dulu. Seperti ketika kita mau lomba, ketika kita meniti pada sebuah kayu di atas kolam atau biasanya bambu begitu, kadang-kadang mereka sudah takut dulu, sehingga baru langkah pertama ada saja kadang-kadang sudah jatuh. Karena mereka tidak siap menerima tantangan. Tetapi bagi yang growth mindset, mereka yakin bahwa bisa melewati tantangan yang akan dihadapi. Jadi dengan semangat itu segala rintangan nanti akan bisa dihadapinya. Termasuk yang kedua tadi pada obstacle atau rintangan. Ya, rintangan bagi yang fight mindset mereka menganggap sebagai ya namanya rintangan, hambatan gitu ya. Ya, hambatan. Tetapi bagi yang growth mindset, bagaimana dengan mungkin pola pikir kita, bagaimana dengan strategi kita, rintangan atau obstacle ini bisa kita hadapi gitu ya. Kita meminimalisir rintangan atau hambatan yang ada di hadapan kita. Kemudian tentunya kita harus selalu berusaha ya atau effort gitu ya. Jadi jangan menyerah dulu sebelum kita berperang. Jangan menyerah sebelum kita mencoba gitu ya. Sementara kita kadang-kadang tidak berani mencoba gitu ya, tidak berani mencoba karena orang yang tidak berani mencoba berarti kegagalan sudah di depan mata. Maka kita berusaha untuk menghadapi tadi tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. Kadang-kadang kita tantangan itu bagi kita yang growth mindset merupakan sebuah peluang gitu ya, sebuah peluang. Karena kalau kita tidak berani mendapat tantangan, maka peluang kita untuk bisa lebih baik juga akan mengalami kendala. Yang berikutnya kadang-kadang kritik. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu mudah mengkritik, tetapi kita susah menerima kritik atau masukan. Jadi kritik yang sifatnya tentunya membangun kan. Jadi pada baik mindset kadang-kadang ketika dikritik sudah dia nggak berani melangkah lebih lanjut lagi. Tapi bagi yang growth mindset, orang yang dikritik ini akan meningkatkan motivasi, memperbaiki diri terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh pihak yang lainnya. Jadi kalau kita, apalagi kita misalkan suka mengkritik, kita juga harus siap menerima kritikan gitu ya. Karena kritikan ini biasanya sifatnya akan membangun ya. Jadi kritik yang membangun tentunya ya, bukan kritik yang menjatuhkan kita. Seandainya tantangan, rintangan usaha kita lakukan, kritik kita jadikan sebagai masukan, maka kita akan sukses ya. Demikian juga sukses, ada sukses bersama dan kesuksesan orang lain. Kadang-kadang begini, ketika melihat orang lain sukses itu kita iri, kita sakit hati. Ya. Tetapi ketika melihat kegagalan orang lain, kadang-kadang kita kadang-kadang senang gitu ya, ketika orang lain gagal. Padahal ketika orang lain sukses, sebenarnya kita memberikan semangat juga, memberikan selamat, karena dengan begitu nanti kita juga akan bisa dibantu oleh mereka. Sebaliknya ketika ada teman kita gagal, ya kita memberikan semangat agar tidak senantiasa putus asa terhadap kegagalan yang dialaminya itu. Itu Bapak Ibu tentang perbandingan antara baik mindset dan growth mindset ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini tadi kan perbandingannya. Ketika kita diberi challenge, orang-orang kadang-kadang menghindar. Kalau kita yang berpikiran growth mindset, mereka akan menerima gitu ya, menerima
tantangan itu. Ya. Kemudian tadi ketika diberi rintangan atau obstacle, biasanya mereka menyerah. Gitu. Ya, sementara kita berusaha bertahan. Ya. Karena dengan usaha-usaha yang kita punya dan strategi yang kita punya, maka nanti kita akan bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan. Ya. Maka tadi disampaikan usaha ini mereka yang berpikir fight mindset itu mereka bilang bahwa usaha itu mubazir, nggak ada artinya. Seperti contoh misalkan kadang-kadang ketika pemilu, saya nggak akan datang karena calonnya semuanya jelek gitu ya. Ya, ini tidak ada usaha lagi karena di antara yang jelek itu pasti ada yang baik. Di antara yang baik ada yang terbaik begitu. Jadi katanya dan politik kadang-kadang orang berpikir praktis ya. Artinya kadang-kadang saya nggak ikut pemilu, saya nggak akan hadir karena sama saja akhirnya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu juga harus kita singkirkan dari kita. Ya. Kemudian tadi kritikan, ini kita anggap sebagai serangan bagi yang berpikir fake mindset. Kemudian bagi yang growth mindset, yang berpikir positif itu sebagai informasi masukan. Ya. Orang lain menjadi inspirator, ya. Kesuksesan orang lain itu menjadi inspirasi buat kita semuanya. Seperti tadi kan di tayangan video tadi kan ketika melihat rombongan dari peri yang masih terbang ini menjadi inspirasi untuk ikut memperbaiki pesawat helikopter yang dimiliki oleh si peri tadi. Maka kemudian si perempuan tadi, si gadis tadi memperbaiki baling-baling. Kemudian ternyata masih gagal. Kemudian diperbaiki lagi dengan baling-balingnya diperbaiki lagi. Kemudian ditambah dengan dari menggunakan gambar pola sebagai parasutnya. Itu Bapak Ibu perbandingan antara fake mindset dengan growth mindset. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo kami persilakan. Bu Mailita mau tanya mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana menciptakan growth mindset itu kepada siswa. Jadi contohnya gini, misalkan dalam proses pembelajaran di kelas, itu sebenarnya saya bertanya-tanya bagaimana cara kita mensikapi atau mengatasi sesuatu secara optimal kepada peserta didik kita atau siswa ketika mereka itu menghadapi kesulitan dalam belajar. Terutama kalau saya pribadi itu kan sebagai guru matematika. Nah, di mana matematika itu pasti kan bagi sebagian besar siswa itu adalah momok bagi mereka. Jadi suatu hal yang matematika itu suatu pembelajaran yang menakutkan. Jadi dari awal itu mereka itu udah punya mindset, udah punya pola pikir bahwa matematika itu menyebalkan, matematika itu susah, matematika itu pokoknya pelajaran yang paling tidak mereka sukai. Nah, apalagi misalkan suatu ketika saya itu memberikan suatu soal. Kalau matematika itu kan pasti identik dengan soal. Saya memberikan suatu latihan soal. Nah, di mana sebagian anak-anak yang memang cenderung mereka itu memang udah dasarnya cerdas, mereka lebih senang ketika dikasih tantangan soal itu. Kalau dalam matematika soal itu kan termasuk tantangan. Yang sebagian siswa dengan kecerdasan yang memang dia aslinya udah anak cerdas, itu pasti merasa tertantang. Tapi kita sebagai guru kan justru tantangannya adalah di sebagian siswa yang memang dari awal itu tidak menyukai mata pelajaran matematika. Apalagi di zaman sekarang itu, kalau kita menyebut siswa zaman sekarang itu kan Gen Z ya Bapak. Gen Z itu hidup di era digital, di mana mereka itu segala sesuatunya itu mengandalkan gadget. Dan segala sesuatu ketika mereka memegang gadget, ketika di dalam kelas, dalam pembelajaran memegang gadget, itu pasti segala sesuatunya itu bisa didapatkan oleh mereka secara instan. Jadi contohnya gini, saya pernah memberikan soal matematika. Bagi siswa yang cenderung memang kemampuannya rata-rata ke atas, mereka akan berusaha gimana caranya menemukan dengan cara mereka sendiri.
Tapi untuk sebagian siswa yang memang kemampuannya itu menengah ke bawah, mereka akan menggunakan jalan pintas, ya, menggunakan jalan pintas semacam ChatGPT, atau kalau misalkan di matematika itu ada yang namanya Photomath. Jadi ketika gurunya atau misalkan ketika saya memberikan LK dan di dalamnya ada soal, anak itu tinggal jepret pakai Photomath, nanti hasilnya muncul di Google. Nah, itu kadang kalau menurut saya yang membuat anak itu pola pikirnya yang awalnya dia itu, kalau kita mengatakan fixed mindset, itu kan berarti pola pikir di mana mereka itu percaya kalau aku kalau nggak bisa matematika ya udah berarti selamanya pun nggak bisa matematika. Nah, berarti kan bagi sebagian siswa yang memang tidak mau berusaha dan tidak mau menerima tantangan ini, berarti kan sampai kapanpun ketika mereka menggunakan segala sesuatunya dengan cara instan karena di era digital ini, lah sampai kapanpun berarti dia fixed mindset-nya dia nggak akan bisa berubah jadi growth mindset kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Pak Joko, kalau sebagai guru, kalau mensikapi atau mengatasi hal seperti itu seperti apa? Jadi gimana caranya ketika murid itu percaya kalau aku tuh nggak bisa matematika, ya udah berarti sampai aku besok kerja, sampai aku besok lulus, ya aku nggak akan bisa matematika, karena ketika dia pembelajaran di sekolah, mereka menggunakan cara instan gitu loh. Nah, saya tuh pengen tahu gimana caranya mengatasi kalau misalkan ada kita sebagai guru mengatasi atau mensikapi muridnya seperti itu, supaya kita tuh perlahan-lahan bisa mencoba untuk bantu mereka biar nggak apa-apa, dicoba dulu dan sebagainya, tanpa mereka itu terpengaruh sama gadget gitu loh Pak. Karena kan ketika pembelajaran di kelas kan nggak mungkin kan kita serta-merta nggak pakai gadget sama sekali. Pasti kalau matematika pun saya butuh GeoGebra dan sebagainya untuk matematika, tapi kadang ketika ada anak yang memang kemampuannya menengah ke bawah, mereka akan memanfaatkan jalan pintasnya lewat ChatGPT, AI dan sebagainya. Gitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Ya, kalau berhadapan dengan matematika memang agak susah ya Bu. Mereka sudah baik mindset dulu gitu ya, jadi berpikir negatif dulu. Nah, tinggal bagaimana cara kita. Yang pertama tentunya menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran menyenangkan dulu. Ya, kadang-kadang jangankan di pembelajaran, anak-anak baru lihat jadwalnya matematika itu sudah mengkerut gitu kan. Sudah berpikir bahwa matematika itu susah. Ya, jadi yang pertama ciptakan suasana dulu, kemudian tadi relaksasi dan sebagainya. Yang kedua, nah ini agak susah. Kemarin di pertemuan pertama sudah saya sempat sampaikan, kadang-kadang kita belajar matematika itu untuk apa itu kita kadang-kadang gurunya aja nggak tahu untuk apa gitu loh. Nah ini yang perlu kita pahami dulu gitu, filosofinya dulu. Jadi ketika kita belajar integral itu untuk apa toh? Kan kadang-kadang gurunya aja nggak tahu gitu ya, itu untuk apa ya. Dia hanya bisa ketika dapat materi itu kemudian dia bisa memahami, dia menyampaikan, tetapi aplikasi di dalam keseharian itu kadang-kadang menurut siswa itu tidak match karena tidak tahu itu manfaatnya untuk apa. Ya itu yang perlu kita bangun dulu gitu ya. Jadi suasana belajarnya kemudian yang kondusif, yang kedua tadi keterkaitan pelajaran yang kita sampaikan itu dalam kehidupan sehari, sehingga nanti anak-anak mulai berpikir, oh iya ternyata kemudian ada cerita di pramuka begitu, ketika ada anak disuruh mengukur tinggi pohon itu di pramuka, itu di sebuah cerita di pramuka, itu ada yang kemudian menghitung bayangan pohon, kemudian ke pangkal pohon itu, kemudian nanti ketemu sudutnya berapa dan sebagainya, kemudian dihitung ya. Tetapi ada yang mereka tidak menggunakan akal tetapi menggunakan tenaga. Ada satu anak itu memanjat pohon gitu ya. Ya, kemudian diukur tingginya berapa gitu. Ya, mungkin sama benar ya, tetapi kan cara berpikir praktisnya kan akan berbeda begitu. Nah, terkait dengan penggunaan gadget memang kita agak susah mengendalikan gitu. Kadang-kadang kita suruh anak-anak HP-nya suruh ngumpulkan di depan, kita coba kita fresh dulu, semuanya lepas, HP kita tinggalkan dulu. Tetapi zaman sekarang ternyata HP anak tidak hanya satu gitu ya. Ketika yang lain dikumpulkan, dia punya yang satunya lagi gitu ya. Nah, ini juga harus
pandai-pandainya kita, sehingga perlu adanya namanya kesepakatan kelas begitu ya. Kesepakatan kelas misalkan ketika kita belajar tidak harus menggunakan HP, ya semuanya harus lepas tidak pakai HP semuanya. Kemudian kita coba menggunakan beberapa model pembelajaran, Bu. Jadi anak itu kadang-kadang, saya juga dulu begitu, Bu. Ketika guru saya itu kebetulan tetangga saya, dulu guru matematika. Saya nggak pernah disuruh, Bu. Saya nggak pernah disuruh. Jadi mungkin gurunya juga agak sungkan ketika menyuruh saya karena tetangga. Nah, ini yang menjadi kendali buat saya, sehingga saya agak sulit berkembang di matematika, meskipun saya dulu ada istilah A1, A2, A3. Saya masuk di A1 dulu. Dengan matematika yang seminggu 8 jam begitu ya. Salah satu cara yang dilakukan mungkin kita berusaha membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi anak-anak itu kadang-kadang mau tanya itu takut diketahui temannya gitu loh. Nah, ini juga akan semakin menghambat dirinya untuk berkembang ya. Tetapi ketika dia tanya di kelompok kecilnya, ya kelompok kecil itu kan dibagi, tadi ada yang mampu, Bu Mailita tadi menyampaikan ada anak-anak yang punya kemampuan lebih, ada yang kemampuannya terbatas begitu. Nah, kalau dibagi dalam kelompok kecil, kemudian mereka akan berdiskusi, yang pandai tadi bisa menyampaikan kepada yang kurang tadi. Kemudian ketika yang kurang tadi mau bertanya itu nggak sungkan. Misalkan, mohon maaf, ketika kita menyampaikan, oh mohon maaf ini, kata-kata kadang-kadang guru itu karena, oh lah kamu itu ya goblokin temen, misalkan begitu, itu sudah sakit hati, Bu. Tetapi ketika yang menyampaikan itu temennya, mungkin biasa-biasa saja karena, oh gue goblok karena munda-munda, ada yang bilang begitu ya. Mungkin tidak masalah gitu ya, karena mereka sudah kesehariannya begitu gitu ya, sering bercanda. Nah, ini mungkin sedikit akan membantu untuk pemahaman peserta didik tadi yang kurang, sehingga juga menjadi pembelajaran bagi yang mampu tadi. Mereka semakin paham karena mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Memang hanya satu kuncinya tadi, Bu. Kita harus bisa menyampaikan kepada peserta didik apa sih manfaat pembelajaran dari materi yang akan disampaikan itu. Itu yang nanti akan menarik minat dari para peserta didik. Jadi termasuk mungkin Bu Melita kemarin dulu, kenapa sih milih matematika? Padahal versi anak-anak matematika itu sudah, ternyata setelah mempelajari matematika itu ada menyenangkan. Atau mungkin kita, kalaupun materinya itu agak sulit ya, Bu, tapi kita pilih materi yang mudah dulu. Matematika yang menarik, saya nggak paham karena saya bukan guru matematika, nggih. Di awal tahun pembelajaran misalkan kita akan coba dulu materi yang menarik, meskipun itu bukan materi pada saat itu gitu. Ini hanya untuk menarik siswa saja. Ketika kita pelajaran ketemu di pertemuan pertama, kita menyampaikan materi yang membuat siswa itu menarik. Saya nggak hafal materinya apa. Sehingga dengan begitu mereka akan tumbuh minat, oh ternyata matematika itu enak ya. Ternyata matematika itu menyenangkan ya. Nah, dengan begitu kemudian kita ketika masuk ke materi-materi berikutnya, pelan-pelan secara pasti nanti anak sudah akan menghilangkan perasaan-perasaan tadi. Yang jelas tugas kita semuanya, termasuk apalagi tadi Gimana selaku guru matematika, adalah bagaimana kita bisa membuat mindset siswa itu bahwa matematika itu menarik dalam kehidupan sehari-hari. Memang agak susah karena anak-anak sudah kadang-kadang sudah terpasung dulu bahwa matematika itu susah. Mungkin itu Bu sedikit bisa membantu. Jadi ciptakan suasana kelas, kemudian tadi fungsi dari pembelajaran yang akan disampaikan katanya dengan kehidupan sehari-hari, karena kalau tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari, kadang-kadang anak berpikir buat apa saya belajar itu, toh saya besok tidak akan menggunakan matematika. Bahkan saya juga dulu pernah punya teman, Bu, saya ada anak yang pengen masuk ke jurusan yang tidak ada matematikanya gitu ya. Di antara dulu pernah ada IPS yang tidak ada matematikanya, tetapi kan di sana ada akuntansi ya, sama aja. Ya mungkin dia
pobi dengan kata matematika, tetapi tidak pobi dengan kata akuntansi, walaupun sama-sama hitungan gitu ya. Mungkin gitu, atau mungkin ada teman yang lain, Pak Ferry barangkali itu memberikan masukan juga untuk belajar kita semuanya, tidak hanya Bu Melita, termasuk Bapak Ibu yang lainnya, barangkali. Monggo Pak Ferry, atau teman-teman yang lain, monggo kami silakan bisa saran pendapatnya. Nggih. Nuwun sewu nggih, Pak Joko nggih. Pertanyaan Bu Melita itu dulu pernah ditanyakan teman saya. Sama kasusnya. Sama persis kasusnya. Pak, saya kok seperti ini ya Pak, ngajar matematika kok seperti ini ya Pak ya, gini ya. Sama persis masalahnya. Saya memberi saran Bu, coba ini dijalani Bu, dicoba saran saya ini dijalankan Bu. Siapa tahu apa ya, tipe ya walaupun semua sekolah itu kan berbeda ya Bu ya. Tapi siapa tahu Bu, siapa tahu ini sama. Hasilnya sama. Oke. Bapak Ibu, Bu Melita ini terkait dengan media itu menguasai enggak? Media pembelajaran, Pak. Tergantung Iya, yang materinya. dikuasai media apa? Biasanya yang digunakan media apa? Kalau saya biasanya pakainya Canva. Canva. Terus Lalu, kalau kan soal-soal itu pakainya Quizzes, sama satu ya, lagi itu pakai bentar Pak, lupa. Kemarin baru lupa, kemarin lupa Pak. Depannya J gitu, Iya. saya lupa pakai sama nggih. Iya. Jadi gini Bu, saya beri saran ya Bu ya. Nggih. Pakai media AR Bu. Augmented Realization. Akan itu hanya berlaku untuk materi tertentu aja apa tidak apa-apa Pak? Maksudnya kan kadang kan jenjang kelas itu kan kalau AR itu kan mungkin kalau misalkan materinya tentang dimensi 3 atau Iya. materi tentang yang maksudnya yang bisa diaplikasikan kan AR itu mungkin udah Pak, tapi kalau misalkan kayak dia itu aljabar kayaknya kalau misalkan dibuat AR itu kok kayaknya saya yang Nah, agak jadi gitu. ada effort ya Bu ya, agak effort ya Bu ya. Ya, jadi seperti ini Bu. Saya kemarin itu juga memberi saran sama teman saya. Bukan kemarin, mungkin tahun kemarin, Tahun kemarin saya memberi saran pada teman saya beritahu kalau pakai metode ini loh, AR ini, saya sarankan seperti itu. Supaya apa? Supaya siswa itu bisa belajar secara mandiri. Nah, setelah belajar secara mandiri, saya yakin siswa itu tertarik, Bu. Karena AR itu media yang sangat unik. Media yang sangat unik menurut saya. Media sangat unik karena dia bisa menjelaskan, menerjemahkan dengan data. Kalau biasanya guru itu kan punya emosi, punya hal jengkel atau apa, itu kan pasti siswa itu kan rada-rada pakewuh atau bagaimana. Kalau AR kan tidak. Dan bisa diulang-ulang. Bagi siswa yang tidak paham bisa mengulang terus. Apa ya? Oh ini apa ya? Tadi yang dijelaskan Bu Melita ini apa ya? Nah, itu medianya Bu. Terus yang kedua, sama seperti perkataan Pak Joko tadi, ngendikannya Pak Joko tadi, gunakan pendekatan atau metode pembelajaran jigsaw. Gunakan metode pembelajaran yang sifatnya jigsaw. Nanti siswa itu akan ibaratnya akan bekerja dengan sendirinya. Anak itu, saya yakinlah Bu, bahwa yang namanya siswa itu punya dunia sendiri. Jadi panjenengan ibaratnya siswa-siswa yang ahli itu diberi perhatian lebih, diberi materi yang lebih, nanti supaya siswa yang ibaratnya yang panjenengan anggap pintar itu bisa menerjemahkan dengan bahasa mereka sendiri. Saya yakin itu bisa. Saya yakin ya, soalnya saya berkaca pada sekolah saya, guru matematika itu bercerita sama persis kejadiannya. Sama. Dan masalah yang jenengan itu masalah klasik sebenarnya. Dari dulu matematika itu selalu jadi momok. Bukan hanya matematika, ada yang lebih luas lagi, fisika itu momok juga, kimia apalagi. Terutama guru-guru eksak. Itu Bu yang saya sarankan. Semoga bisa membantu.
Ya, pakai media pembelajaran yang AR, gunakan model problem based learning, metodenya Jigsaw. Saya yakin bisa. Bismillah. Iya. Bapak boleh izin bertanya lagi Oke, untuk Pak Ferry. Ini kalau misalkan yang AR itu kan pasti kan menggunakan gadget ya Pak. Kalau di tempat saya itu kan sekolahnya kan memang sekolah SMA 1 Beringin. Kalau Pak Joko kan tahu nggih lokasinya di mana. Kalau Iya, SMA iya. Beringin cenderung kan anak-anaknya kan memang anak-anak daerah situ dan nuwun sewu Pak, kadang itu kan kemampuan ekonomi mereka kan memang di bawah rata-rata orang tuanya. Kadang tuh mereka tuh kalau ke sekolah, misalkan nih Pak, gurunya itu sudah menggebu-gebu nih, pengen menggunakan media pembelajaran yang menggunakan gadget. Dan dilemanya itu ketika sampai ke kelas, itu pasti gini, ya anak-anak, ini Bume sudah link ini, nanti hari ini kita bermain games yang ada hubungannya dengan matematika, misalkan nih Pak. Pasti alasan klasik yang pertama yang mereka lontarkan adalah, Bu, saya nggak punya kuota. Dan itu lontarkan kalimatnya itu hampir sebagian siswa satu kelas itu bilang nggak ada kuota. Herannya saya tuh di situ Pak. Jadi ketika kita sebagai guru nih, kita udah kemarinnya udah mempersiapkan nih, oh pengen pakai media pembelajaran atau pengen pakai Quizizz atau pengen pakai apa yang menggunakan gadget. Nanti mereka pasti alasannya nggak punya kuota Bu. Tapi kan nggak mungkin kalau guru matematika itu tiap pelajaran matematika itu harus buka tethering terus 36 bagi 2, 18 siswa tethering semua Pak itu Ya, tuh di sekolah Ya, Bapak. nggak lo nggak di punya di sekolah per kelas itu nggak ada wifi-nya. Mboten wonten nih Pak. Seharusnya Mboten ada, Bu. nggak punya kuota tapi Mobile Legends jalan terus ya, Bu. Nah itu Pak. Mungkin ya salah satu saran ini kan kita bisa memberikan masukan ke institusi ya, Bu. Jadi Nggih. internet itu sudah bukan bukan Barang barang umum yang ya. mahal, dua Nggih. memang kebutuhan. Seberapapun besarnya biaya internet itu bisa di cover dengan BOS. Iya, Jadi masa sekolah negeri nggak ada wifi-nya, Bu? Itu nuwun sewu. Harus ada dong seharusnya. Sebenarnya tanahnya aja masih nyewa Bapak. Jadi sekolah kami itu berdiri di atas tanah sewaan milik pemerintah desa. Jadi Sama alasan Bu Melita sama. Jadi di Wonosobo itu Semua masih sekolah tanah kas negeri desa. hampir sama seperti itu, Bu. tapi itu mesti ya maksudnya Jadi gini, Bu. Jenengan kalau bisa usul sama kepalanya dana BOS pemerintah itu kan sudah banyak mengeluarkan dana BOS. Masa untuk fasilitas siswa tidak diperhatikan? Itu kan yang nanti kasihan siswanya. Nah, bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah yang baik kalau fasilitasnya tidak lengkap? Katanya with knowledge with serve, ya kan? Ini hanya gambaran. Kan Kebetulan kan sekolah itu kan dengan pengetahuan dia yang melayaninya gitu. Jadi kebetulan ini cerita sedikit aja Bu Melita. Di kami itu sama, kasusnya sama. Tanahnya masih tanah kas desa. Kemudian kami tidak ada Telkom masuk, nggak ada Bu waktu itu. Kemudian saya coba kerjasama MOU dengan Telkom. Kami Telkomnya masuk Telkom Salatiga. Kemudian diperhitungkan narik dari ya mungkin dari daerah Beringin itu sampai ke Wonosobo. Itu ditarik, kemudian kami harus kontrak 2 tahun jalan dengan biaya ya alhamdulillah terjangkau gitu ya. Jadi tentunya usulnya tidak jenengan langsung kepala sekolah, tapi bersama dengan guru TIK dengan sarprasnya sehingga ada penguatan dari teman-teman sehingga nanti kebutuhan layanan anak-anak itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi seberapapun anggaran internet itu dilaporkan di pos itu ACC. Masih ACC ya Pak ya. Dan ACC. harganya juga beda loh. Harganya untuk sekolah itu beda loh Telkom itu. Oh iya. Iya, Misalkan saya tahu itu. sekolah itu mau 5 juta per bulan oke, nganggarkan 10 juta oke, 15 juta pun oke gitu. Jadi tidak ada pembatasan untuk listrik, Jadi internet. tidak ada alasan untuk sekolah itu tanpa gadget, tanpa wifi itu tidak ada Bu. Kalau alasannya seperti itu seharusnya untuk zaman sekarang karena pemerintah itu sebenarnya sudah perhatian loh sama siswa, sama semuanya, sama
elemen-elemen dari atas sampai tingkat sampai bawah itu sudah ada, sudah Bahkan kalau diperhatikan. misalkan pembelajaran dengan gadget, anak-anak nggak punya yang support itu, di kami itu kami menyediakan handphone yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Jumlahnya puluhan itu. Iya. Ya. Oke, mungkin Jadi gini Bu, itu. Ini sudah 9:04, materi masih Pak Ferry, lanjut nanti masih LK ini. Tapi enggak apa-apa kalau Bapak Ibu nanti di tengah sambil tanya ya, kami siap untuk berdiskusi Nih. bersama. Monggo. Oke, matur suwun Bapak. Oke, sama-sama. Semoga bisa membantu ya Bu ya. Iya, amin. Semoga Baik, Pak. baik, saya izin share ya. Saya izin share. Nah, oke, saya ambil alih ya, Oke. Bahwa Pak Joko tadi sudah mengatakan bahwa terkait dengan komparasi antara fixed mindset dan growth mindset. Nah, saya utarakan lagi ya, saya sampaikan lagi bahwa kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan konsep atau gambaran kecil terkait dengan mindset atau cara berpikir, pola pikir atau kerangka berpikir. Nah, mindset sendiri sebenarnya kemarin kita sudah membahas banyak ya, banyak jenis-jenisnya walaupun itu hanya skala sepintas saja maksudnya, yaitu ada entrepreneur mindset, ada fixed mindset, ada growth mindset dan yang lain sebagainya. Kebetulan selanjutnya itu disederhanakan lagi terkait dengan perbandingan antara fixed mindset dan growth mindset. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti kegiatan ini ya, sudah mengetahui bahwa yang namanya fixed mindset itu adalah sebuah pola pikir ya, pola pikir, cara berpikir, atau keyakinan bahwa seseorang itu lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap. Kalau tetap itu tentunya tidak bisa diubah lagi. Nah, sedangkan untuk growth mindset-nya itu adalah antoniminya atau lawan maknanya terkait dengan pola pikir, keyakinan berpikir, cara berpikir atau kerangka berpikir bahwa seseorang itu lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa dikembangkan melalui sebuah proses belajar serta usaha. Nah, jika Bapak Ibu saya sajikan gambar seperti ini, bagaimana growth mindset itu bekerja? Apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu? Ada mindset, ada action, ada result, ya, ada result, ada success, strategi, file, and finish. Ada kerangka berpikir, ada aksi atau tindakan, ada hasil, ada sukses, ada strategi, ada kegagalan, dan menyelesaikan finish. Saya izin ibaratnya izin memberi stimulus pada Bapak Ibu ketika saya menyajikan seperti ini, yang di pemikiran Bapak Ibu itu apa? Tentunya ini adalah sebuah gambaran kecil dari alur kerja dari growth mindset. Monggo Bapak Ibu. Ye, Pak Budi, monggo. Pak Budi ini Ya, dari tadi Rasen. Rasen itu apa Oh, dari mau tadi tanya lagi Rasen. atau Atau tadi bagaimana nih lupa Pak belum Budi? diturunkan? Monggo yang lainnya Apakah mungkin ada yang atau tetap Pak Budi? ada yang lain? Monggo, siapa yang mau menjawab bagaimana growth mindset ini bekerja? Monggo, Pak Budi mau menjawab mungkin? Ini Bu Melita lagi Belum, nih ya. berpendapat. Oh, belum. Kalau belum resennya Pak Diturunkan. Oh iya. Bu diturunkan Melita Pak. ini mau Ya, Bu tanya, Melita, mau menyampaikan monggo. pendapat. Monggo, Bu Melita. Terima kasih Bapak. Kalau menurut Oke, saya, sama-sama. kalau dari alurnya ini, itu tuh ketika kita punya suatu pola pikir, misalkan kita ingin melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan tindakan itu. Nah, dalam tindakan atau perilaku yang akan kita lakukan, kita itu butuh strategi, butuh trik untuk melakukan tindakan itu tadi. Sehingga nanti kita akan bisa melihat hasilnya, entah itu nanti hasilnya gagal atau sukses.
ketika hasilnya itu sukses, maka seseorang itu akan dikatakan langsung mencapai garis finish, atau berarti dia itu berhasil untuk mengembangkan pola pikirnya. Tetapi ketika dia melakukan tindakan dan hasilnya itu sebuah kegagalan, orang yang punya pola pikir growth mindset, dia akan berusaha untuk belajar dari kegagalan, bagaimana caranya dia mengatur ulang strategi, kemudian dia lakukan lagi tindakan. Setelah itu ketika dia sudah belajar dari kegagalannya, dia berusaha untuk mencari kelemahan dan kelebihan dari kegagalannya dia berusaha melakukan tindakan lagi, kemudian baru bisa mendapatkan kesuksesan. Atau misalkan ketika dia itu gagal dan growth mindset-nya dia itu tidak berkembang, maka kegagalan itu dia terima karena dia tidak bisa menerima tantangan baru, dia langsung menerima kegagalan, maka dia sudah selesai mencapai garis finish-nya. Gitu Bapak, kalau menurut saya. Lalu yang membedakan antara growth mindset dengan fixed mindset itu apa, Bu? Kalau growth mindset itu berarti ketika seseorang itu gagal, maka dia akan belajar dari kegagalannya. Tapi kalau misalkan fixed mindset, ketika orang itu mengalami suatu kegagalan, maka dia itu cenderung langsung menyerah. Kalau menurut saya begitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk aspirasinya. Monggo Bu Cucu. Mungkin mau menjawab. Iya Pak. Ya. Izin, menurut saya saat seseorang mempunyai mindset, dia akan beraksi. Saat beraksi akan menghasilkan hasil. Saat hasilnya gagal, seseorang yang mempunyai growth mindset akan melakukan strategi untuk melakukan aksi yang lain dengan strategi yang baru. Tapi kalau orang yang berpikiran fixed mindset, dia akan berpikir bahwa itu adalah akhir dari semuanya. Tapi kalau yang growth mindset, saat dia tidak berhasil, dia akan mengatur strategi dan melakukan aksi lagi, melihat hasilnya sampai berulang-ulang kembali hingga menghasilkan kesuksesan. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu yang membedakan apanya, Bu? Dasarnya yang membedakan apanya, Bu? Jadi antara growth dengan yang fixed? dasarnya kalau yang growth mindset itu berpikir bahwa berproses, Pak. Kalau yang fixed mindset itu stop gitu. Oh ya udah seperti itu. Kalau yang growth mindset itu ada prosesnya dulu. Jadi ada jatuh bangunnya dulu ibaratnya. Ya, terima kasih untuk atensinya, Bu Cucu, Bu Melita. Baik, sebenarnya secara keseluruhan hampir sama dan benar juga ya bahwa antara growth dan fixed mindset itu adalah berlawanan terkait dengan pola pikirnya, bahwa bagaimana growth mindset itu bekerja. Ya, yang pertama kita harus punya mindset. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya mindset itu adalah cara berpikir bisa, pola pikir bisa, kerangka berpikir bisa. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa yang namanya mindset itu sifatnya abstrak. Ya, bagaimana mengubah abstraksi itu tentunya dengan aksi atau tindakan melalui action ini. Lalu setelah ada tindakan, ini yang membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Yang membedakan itu apa? Strategi. Maksudnya kalau growth mindset itu pasti punya strategi sebelum bertindak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk meminimalisasi terkait sebuah kegagalan atau kesalahan untuk mencapai kesuksesan. Bisa dikatakan seperti itu juga bisa. Bisa juga terkait dengan misalkan ini dia mencoba gagal, mencoba lagi tidak menyerah, itu juga bisa. Itu juga proses dari growth mindset hingga berhasil, ibaratnya kalau dalam tanda kutip itu pantang menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam menyelesaikan sebuah hal misalkan. Nah, dari fixed mindset-nya seperti yang dikatakan Bu Melita, Bu Cucu, memang benar bahwa yang namanya fixed mindset kalau gagal memang gagal ada kaitannya untuk berubah, ada kaitannya untuk melanjutkan, tetapi dia tidak punya strategi. Ibaratnya pasrah gitu. Kalau bahasa Jawanya itu pasrah bungkoan. Ibaratnya pasrah ya sudah, berarti bukan rezeki saya. Itu terkait dengan fixed mindset. Seperti ini secara konsepnya.
Nah, ini adalah terkait dengan growth mindset. Ya, dari kerangka berpikir, abstraksi menjadi aksi dengan cara mengatur strategi-strategi dengan belajar kegagalan untuk dapat menyelesaikan hingga menemui sebuah kesuksesan. Nah, itu adalah terkait dengan growth mindset. Sedangkan yang ini terkait dengan alur kerja growth mindset, bagaimana kita mencoba, ya, mencoba gagal, mencoba kembali hingga sukses. Nah, ini kan sebuah percobaan dalam belajar ya. Sebuah percobaan dalam belajar. First attempt in learning. Adakah Bapak Ibu ya? Saya sudah jelaskan tadi ya, sesuai dengan pernyataan dari atau pendapat dari Bu Mailita dan Bu Cucu tadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini apa namanya? Sudah sampai tahap yang mana? Ini kan ada which step have you reached today? Langkah mana yang sudah Anda capai pada hari ini? Kira-kira apa yang I won't do it? Saya tidak akan melakukannya. I can do it. I want to do it. How do I do it? I'll try to do it. I can do it. I will do it. Atau yes, I did it. Yang mana sekiranya Bapak Ibu untuk langkah yang sudah Anda capai, yang panjenengan capai untuk hari ini itu apa? Dalam konsep growth mindset terkait peserta didiknya. Termasuk jenis tipe pendidik yang mana panjenengan? Monggo. Monggo, Bapak Ibu. Belum ada yang raise hand. Apakah ada yang mau menjawab? Ini panjenengan, ini pertanyaan refleksi loh ya. Pertanyaan yang sifatnya refleksi. Jadi tidak perlu berpikir untuk menjawab karena ini pertanyaan untuk refleksi. Pertanyaan mengenai hati kita sebagai seorang pendidik. Nggih. Monggo silakan. Nggih, monggo Bu. Bu siapa ini? Bu Windy, Pak. Oh, monggo Bu Windy, nggih. Oke. Di tahap ini mungkin saya sudah I can do it, I will do it. Yes, I did it. I can do it. I can do it, I will do it. I will do Yes, it. I did. Yes, I did. Kenapa, Bu? Karena saya merasa saya ada di tahap itu. Saya selalu berusaha, saya dapat melakukannya, saya akan melakukannya, dan ya, saya melakukannya. Berarti siap ya, Bu ya? Siap. Siap berjuang demi peserta didik Siap ya, Bu ya? berjuang demi anak-anak. Siap. Ya karena yang namanya pendidik ya, sekolah, apalagi yang kita layani kalau bukan pengetahuan. Kalau sekolahan saya ya SMA Juwana itu punya semboyan atau punya kata yaitu with knowledge we serve. Dengan pengetahuan kami melayani. Jadi seperti itu. Ya harus can do it, I will do it, dan yes I did. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, which step have to reach today? Yaitu terkait langkah mana yang sudah Anda capai hari ini. Ya tentunya harus minimal I can do it lah ya. Minimal I can do it atau I will do it. Baik, untuk langkah selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, ini terkait slide 18 oleh pemahaman menumbuh kembangkan growth mindset dari fixed mindset ke growth mindset. Nah, ini isinya terkait dengan komparasi antara fixed mindset dan growth mindset ini. Nah, jika menumbuh kembangkan ya, kita belajar dulu bahwa belajar mendengarkan suara dari fixed mindset ya, bahwa suara dari dalam diri kita. Nah, ini biasanya menimbulkan kekhawatiran. Kalau dalam bahasa kita itu terkait dengan perang batin. Orang fixed mindset itu terkait identik dengan suasana batinnya itu selalu perang batin atau ibaratnya dia itu dilema. Karena apa? Karena dia dasarnya apa kok seperti itu? Karena dia khawatir. Orang ya, yang namanya orang kalau mau melangkah selalu dipikir khawatir terkait hal plus minusnya, itu dia tidak akan melangkah. Karena apa? Dia tidak ada optimisme dari hal itu. Walaupun niatnya dia itu sebenarnya saya ini kan waspada. Saya ini kan
harus tahu hal positifnya apa, hal negatifnya apa. Tapi kalau misalkan dia berpikirnya di seluk-beluk itu terus ya, di hal itu, maka dia tidak akan melangkah. Ya karena yang namanya khawatir, ya khawatir itu tetap ada. Tapi kalau yang khawatir itu kan ada dua pilihan, melangkah atau tidak. Kalau yang dominan tidak melangkah, berarti dia diam di tempat, jalan di tempat. Dan tidak ada perkembangan sama sekali dalam hidupnya. Tapi kalau dia optimis, ya, menciptakan optimis, ya saya mampu, saya bisa, saya akan bekerja, menciptakan optimis, merespon terkait bagaimana kita bersuara pada diri kita, antara growth mindset voice-nya, itu mendorong diri kita untuk menerima tantangan itu, atau menerima challenge itu. Dan tentunya bukan hanya itu ya, bukan hanya bloko suto terkait dengan aku optimis gitu. Saya optimis, saya mampu. Terus pasti ada lurus dari itu tidak. Tentunya harus disertai dengan strategi-strategi. Tidak ibaratnya ini bukan sistem gambling, itu bukan. Bukan terkait dengan gambling atau gambler terkait dengan hal nasib, itu bukan. Tentunya dalam growth mindset itu harus optimis, itu perlu, tapi harus strategi-strategi supaya apa? Ketika dia menerima sebuah challenge dari keadaan, dia bisa menerima. Dan tentunya jika keadaan itu tantangannya tidak memungkinkan, dia bisa bertahan dalam sebuah kesulitan. Nah, itu termasuk dari growth mindset. Baik. Nah, tentunya dalam hal ini ya, di slide berikutnya, saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan guru penggerak, tentunya ya, khususnya yang pernah mengikuti kegiatan dari guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan materi terkait hal ini, bagaimana growth mindset. Tapi dalam materi guru penggerak itu kemarin kita mengenal yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Terkait hal ini isinya tidak jauh berbeda ya, bahwa ada tips-tips dalam menumbuhkan atau menumbuh kembangkan growth mindset kita atau GM. Nah, terkait dengan yang pertama, ada 8 langkah ya, ada 8 jenis atau 8 tips untuk menumbuhkan growth mindset dari diri kita. Yang pertama itu adalah melatih kesadaran diri, yang kedua melatih manajemen diri, yang ketiga melatih memahami orang lain, yang keempat melatih manajemen relasi, yang kelima membiasakan berbicara positif, yang keenam mulai berbagi dengan orang lain, 7 fokus pada sebuah prosesnya, dan yang kedelapan ini adalah membiasakan sebuah refleksi. Nah, sebenarnya hampir sama dengan kompetensi sosial emosional di materi guru penggerak ini. Baik, akan saya jelaskan ya. Akan saya jelaskan terkait satu persatu terkait hal ini. Bahwa yang namanya melatih kesadaran diri, kita tahu ya, bahwa terkadang itu guru itu belum bisa berdamai dengan dirinya. Ya, terkadang pendidik itu belum bisa berdamai dengan dirinya. Maksudnya bagaimana ya Pak ya? Maksudnya seperti ini. Ada tipe pendidik yang tidak bisa menguasai emosinya. Ada tipe pendidik yang ibaratnya tidak profesional ketika bekerja. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya misalkan suasana pada hari itu, suasana hati Bapak Ibu itu sedang minus one gitu kelihatannya ya. Misalkan itu, nah siswa itu dijadikan ibaratnya apa ya? Ibaratnya dijadikan pembalasan lah di situ, pembalasan. Sehingga siswa yang tidak tahu apa-apa itu terkesan kok seperti ini ya. Imbasnya di peserta didiknya, padahal peserta didik itu bukan ibaratnya bukan sesuatu yang harus disampaikannya seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa melatih yang namanya kesadaran diri kita. Wah, yang namanya melatih kesadaran diri yaitu adalah sebuah upaya. Tentunya untuk merefleksikan dari diri kita. Kita harus lebih mengenal pada diri kita. Siapa lagi yang mengenal diri kita kalau bukan kita? Karena yang tahu diri kita yaitu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi yang namanya melatih kesadaran diri itu adalah sebuah upaya untuk merefleksikan dari diri kita, mengamati pikiran kita dan perasaan kita dengan cermat,
menilai perilaku dari diri kita, menuliskan sebuah pengalaman-pengalaman, pikiran, perasaan dalam sebuah jurnal. Jurnal ini tentunya fungsinya adalah sebagai identifikasi dari pola pikir dan reaksi emosional kita. Nah, ini biasanya yang sering dialami oleh Bapak Ibu. Ibaratnya kalau bahasa kerennya adalah belum bisa berdamai dengan diri sendiri atau belum bisa berdamai dengan keadaan sendiri. Yang kedua, adalah melatih terkait dengan manajemen diri. Dari kata manajemen, adalah mengatur, mengendalikan. Siapa yang mengatur, mengendalikan diri sendiri? Yaitu adalah manajemen diri, adalah sebuah hal dalam mengatur untuk mengendalikan diri kita sendiri. Apa yang perlu diatur? Bisa emosi, bisa perilaku, dan juga bisa tindakan. Bisa juga dalam hal mengatur waktu, mengelola gejolak-gejolak yang ada pada diri kita, dalam hal membuat sebuah keputusan dan memotivasi untuk diri kita sendiri. Sedangkan langkah yang ketiga, yaitu adalah berdamai dengan orang lain, yaitu bisa melatih memahami orang lain. Yang namanya memahami orang lain itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam membagi perasaannya pada orang lain tersebut. Tentunya dalam membagi perasaannya pada orang lain tersebut itu tanpa adanya sebuah penilaian, tanpa menilai terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Kita membagi perasaan kita itu secara tulus, secara ikhlas, tanpa menilai dari pribadi orang tersebut. Itu yang namanya memahami orang lain. Terus yang keempat yaitu adalah melatih manajemen relasi. Relasi itu terkait dengan hubungan. Jadi kita bagaimana langkah dasarnya? Kita harus mengonstruk, Bapak Ibu. Tentunya bukan hanya mengonstruk saja, kita mengonstruk dan juga kita harus memelihara. Apa yang kita pelihara? Yaitu adalah hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan tujuan dapat mengoptimalkan dengan cara berinteraksi yang baik. Itu adalah melatih manajemen diri. Sedangkan yang kelima, yaitu adalah membiasakan berbicara positif. Nah, ini dampaknya sangat besar. Dalam pembiasaan ini, membiasakan berbicara positif ini, kita harus tahu dulu dasarnya apa yang kita harus tahu. Tentunya penggunaan diksi yang baik. Ya, dialog yang baik juga perlu. Melakukan positive self-talk, berbicara pada diri kita sendiri. Hindari kata-kata yang sifatnya sarkasme, disfemisme, konotasi negatif, bahkan hindari walaupun itu hanya kata-kata yang sifatnya satir atau satire sekalipun. Itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Mohon maaf saya karena saya guru bahasa Indonesia ya. Jadi saya menggunakan kata-kata itu. Satir itu adalah sebuah sindiran, Bapak Ibu. Jadi tidak usah menyindir jika kita ingin membiasakan berbicara hal yang sifatnya positif pada orang lain. Yang selanjutnya ini adalah pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Pola pikir yang ibaratnya yang dapat ditumbuhkan pada diri kita, yaitu berbagi dengan orang lain, mulai berbagi dengan orang lain. Mulai berbagi dengan orang lain ini, yaitu menurut saya, yaitu adalah sebuah tindakan memberikan atau bisa juga diartikan sebuah membagikan sesuatu yang kita miliki. Nah, sesuatu yang kita miliki itu bisa harta, bisa ilmu, bisa tenaga, ya, bisa waktu pada orang lain yang sekiranya itu membutuhkan. Nah, itu adalah berbagi dengan orang lain. Sedangkan untuk tumbuhkan mindset yang sifatnya growth mindset ini, yang ketujuh, yaitu adalah tentunya fokus pada proses.
Nah, fokus pada proses ini, yaitu kita sebagai pribadi harus memberikan perhatian khusus. Tentunya bukan hanya perhatian saja ya, tentunya juga energi kita juga pada setiap langkah kita. Namanya proses itu kan langkah, step by step, langkah demi langkah, dalam mencapai sebuah tujuan. Bukan hanya berfokus pada produk atau pada akhirnya, atau pada hasilnya, atau hasil akhirnya. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Selain itu, dapat pula mengembangkan keterampilan yang kita miliki dan dapat mengkonstruk untuk hal yang bersifat kontinuitas atau yang sifatnya berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu adalah membiasakan berefleksi. Nah, membiasakan berefleksi itu sifatnya yang namanya refleksi itu kan perenungan ya, perenungan kembali terhadap sebuah pengalaman terkait dengan hal-hal yang sifatnya empiris akan sebuah tindakan kita, ya, supaya kita bisa belajar dari pengalaman dan juga dari kesalahan kita. Tentunya yang namanya refleksi itu kan ibaratnya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita buat terkait dengan pengalaman-pengalaman dari diri kita. Nah, selanjutnya, ini ada mengkonstruksi sebuah pemahaman. Nah, Bapak Ibu, ini nanti tugas terkait dengan mengkonstruksi sebuah pemahaman atau pertanyaan tematik. Buatlah sebuah peta konsep dalam bentuk gambar atau bahkan yang mempresentasikan konsep mindset, termasuk di dalamnya ada growth mindset. Yang kedua, identifikasi dan bandingkan mindset guru saat ini dalam kategori yakni fixed mindset dan growth mindset serta cara mengubahnya. Mengubahnya ini ya, kalau merubah itu tidak ada kata bahasa Indonesia merubah itu tidak ada. Nah, petunjuk kerjanya, Bapak Ibu akan diklasifikasikan menjadi 4-5 kelompok. Yang kedua, setiap kelompok itu mendiskusikan jawaban pertanyaan pemantik. Yang ketiga, setelah selesai diskusi, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi dengan PPT atau media lain. Waktu diskusi itu 20 menit dan presentasi 15 menit untuk setiap kelompok. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini petunjuknya ya. Nanti bisa dikirim ya. Nanti bisa dikirim nanti saya buatkan terkait dengan Google Class-nya, Google Classroom-nya nanti saya buatkan. Nanti kalau misalkan belum paham terkait dengan mengkonstruksi sebuah pemahaman dengan nyatakan tindakan ini, nanti bisa saya kirim di grup lah ya. Ini bisa saya kirim di grup untuk penunjuk kerjanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah ini, kita refleksi ya Bapak Ibu. Okay? Ini saya sudah membuat terkait dengan terkait dengan ini Microsoft Whiteboard. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatnya. Sebentar. Saya itu dulu ya, saya tarik dulu datanya. Saya hentikan dulu. Silakan. Bapak Ibu, saya kirim di komentar ya. Saya kirim di komentar, silakan dikliknya. Silakan diklik. Sudah bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sudah bisakah? Ada 4 refleksi ya, ada 4 refleksi.
terkait ini. Yang pertama yaitu adalah setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya memahami bahwa, terus yang kedua setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, dan yang keempat setelah melakukan pembelajaran hari ini targetnya berikutnya adalah apa. Silahkan ditulis melalui Microsoft Whiteboard. Bisa dicek di kolom komentar ya. Sudah? Sudah atau belum? Sudah belum, Bu? Ya, harus punya akun. Atau belum ada yang punya akun? Saya sudah coba masuk dengan akun Microsoft, Pak, tapi tetap tidak bisa. Di view on tabs, Bu. View on tabs. Oke, sekedap. Yeah. Itu kan ada view on tab, ada download aplikasi atau download apa itu. Klik yang view on tab-nya. Jadi kalau belum punya akun harus membuat akun dulu Pak Makmur. Belum punya akun Pak. Oke, tidak apa-apa Pak Makmur. Atau sudah bisa? Belum? Baik, kalau misalkan belum siap, tidak apa-apa nggih. Gini saja, kiranya terkait dengan hal refleksi, bagaimana bagaimana terkait dengan hal yang telah Anda pelajari pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Monggo untuk refleksi. Kalau misalkan belum bisa atau belum siap, monggo. Mungkin ada yang mau menjawab terkait refleksi satu pertanyaan saja ya. Monggo. Dari Bapak Ibu peserta kegiatan Dolmen pada kesempatan kali ini. Monggo, silakan. Ini yang ada yang Monggo Pak raise Makmur. hand. Ya, Pak Iya Makmur. Pak, mohon izin menyampaikan terkait dengan refleksi. Saya menjawab dari nomor 3 Pak. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah ya cukup senang Pak, bahkan menambah wawasan lagi terkait dengan growth mindset dan fixed mindset Pak. Yang kemarin pada saat pretest, jujur saya belum tahu, ternyata setelah dijelaskan tadi sama Pak Ferry, alhamdulillah jadi tahu Pak. Seperti itu. Oke. Yang penting dasarnya sudah tahu ya Pak ya, perbedaan antara fixed dan growth. Iya Pak. Sudah paham ya? Tadi perasaan saya terkait dengan perbedaannya itu di strategi Pak. Ya, Betul, ya di situ. intinya di situ. Betul, Oke. ya. Intinya di situ. Oke, Terima ada kasih yang Pak Ferry. Oke, sama-sama Pak Makmur. Ada yang lain Bapak Ibu? Nomor 3 sudah dijawab, guys. Jadi antara nomor 1, 2, dan 4. Monggo Bapak Ibu. Peserta yang lain, Silakan Bapak Ibu bisa raise monggo. hand. Bisa raise hand. Atau mungkin kalau di raise hand
kelihatannya itu ya Pak ya. Tidak ada yang nggih, tidak ada yang mungkin Pak Makmur bisa menunjuk peserta nggih? Atau bagaimana nggih baiknya? Nggak enak Pak barangkali. Oh, enggak enak ya. Nggih, kalau begitu pripun Pak Joko sainnya Pak nggih? Ketua mungkin. Pak Ketua mana nggih? Pak Bayu. Ketuanya siapa Bambang. nggih? Saya Bapak. Bambang. Oh, nggih, monggo Pak. Nanti sudah on kamera juga. Baik Bapak, saya akan menjawab nomor. Pak Bambang, nggih. Baik Bapak, terdengar suaranya nggih? Ya, Terdengar Pak, masuk terdengar. Pak. Baik, nomor 1 Bapak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya memahami bahwa grow mindset itu sangat berpengaruh sekali pada pembelajaran, karena mungkin di sini saya mungkin guru olahraga, jadi sangat penting. Jadi ketika pembelajaran olahraga itu kebiasaan anak itu kalau nggak bisa ya nggak bisa, tapi kalau dengan adanya kita memberikan sebuah istilahnya kepada anak untuk meyakinkan bahwa istilahnya kemampuan dapat dikembangkan, ataupun nanti mungkin sikap anak atau mungkin mempelajari anak, mempelajari konsep-konsepnya tentang grow mindset, pasti anak itu mempunyai konsepnya sudah bukan fixed mindset, tapi sudah mulai ke grow mindset itu. Jadi istilahnya ada effort lah untuk melakukan gerakan betul. seperti itu. Tapi perlu diingat ya Pak nggih, tapi ini maaf ini karena olahraga ini kan rentan dengan cedera nggih. Kan Ya. ini kan pembelajaran terkait dengan fisik. Terkait dengan growth mindset jangan dipaksa nggih Pak nggih. Maksudnya jangan dipaksa itu ibaratnya jangan hanya dipaksa melalui verbal, tapi dipaksa melalui strategi-strategi. Jadi ibaratnya jadi seperti ini loh, misalkan ibaratnya senam, misalkan saya enggak bisa atau enggak bisa, saya enggak bisa Pak, gini. Senam itu gini loh, manfaatnya senam itu ini loh. Nah, strategi-strategi itu bisa ibaratnya diberitahu. Soalnya takutnya dalam pembelajaran olahraga itu kan terkait dengan fisik, hal fisik rentan cedera ya Pak ya biasanya ya Pak ya. Ya. Terkait hal itu. Ya, seperti itu Bapak. Jadi mungkin ini Bapak, karena mungkin kalau dalam pembelajaran PJOK, kalau untuk anak merasa takut, kalau trauma itu tetap harus dihentikan. Jadi kalau untuk kalau anak belum mencoba, ataupun anak tuh istilahnya cuma takut biasa, mungkin perlu adanya sebuah istilahnya semangat lah, ataupun hal positif ya, seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Pak Bambang untuk atensinya. Bapak. Oke, monggo yang selanjutnya nomor 2 dan 4. Oke, Bu Mailita, monggo. Oke Bapak, saya akan mencoba menjawab yang nomor 4. Jadi setelah Jangan mencoba melakukan Bu, menjawab saja, jangan mencoba. setelah melakukan hari ini, berikutnya berarti dari seperti yang sudah disampaikan sama Pak Joko dan Pak Ferry terkait dengan saran-saran di pembelajaran matematika, berarti nanti setelah pembelajaran hari ini, yang pertama saya menjadi tahu bagaimana saya mensikapi atau membuat suatu pembelajaran atau mode pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan media pembelajaran yang pastinya segala sesuatunya itu terkait juga dengan fasilitas siswa untuk agar dapat ditingkatkan, sehingga nanti dalam pembelajaran matematika ke depannya, kalau bagi saya sebagai guru matematika, saya juga akan menggunakan berbagai mode pembelajaran yang dimana itu mendorong siswa untuk aktif, kemudian media pembelajarannya saya kembangkan lagi, kemudian saya harus melakukan inovasi dalam pembelajaran terkait juga dengan fasilitas belajar siswa. Jadi dari segala masukan dan saran dari Bapak Joko dan Bapak Ferry itu bisa saya terima, bisa saya ambil hikmahnya bahasanya, agar bisa saya terapkan di kemudian hari untuk pembelajaran saya di sekolah. Ngaten Bapak, terima kasih.
Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, itu hanya saran saja saya Bu. Saya hanya saran saja. Saya kan hanya bercermin pada pengalaman yang saya terima dari cerita dari rekan rekan kerja saya, rekan pendidik seperti itu. Dilalah kok sama persis gitu. Oke, sama-sama Bu Melita, terima kasih atas atensinya. Ya, monggo yang terakhir, yang keempat ini ya, yang keempat ya, setelah melakukan pembelajaran ini target. Nah, target ini kan terkait bagaimana apa tadi yang sudah Anda capai pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan apa namanya, I will do it, I can do it, dan yes, I did. Monggo, targetnya ini yang mana? Monggo, siapa yang ingin menjawab mungkin? Bapak Ibu, monggo yang mau menjawab Monggo silakan. terkait Bu Yakti target. mungkin mau mencoba. Monggo. Langkah mana targetnya ini? Langkah mana yang sudah Anda capai dan yang Anda inginkan untuk capai pada eh, besok atau di kemudian hari setelah melakukan setelah apa namanya mengikuti kegiatan ini. Monggo. Nggih, Bapak mencoba menjawab nggih untuk Oke. Monggo Fikri. ya, untuk target kedepannya ya. Saya untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik dengan media-media dan strategi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa juga, sehingga dalam pembelajaran itu membutuhkan strategi. Nah, dengan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, tentunya disesuaikan dengan minat ya Bu ya. Sesuaikan dengan minat. Sesuai kebutuhan dan minat. Sesuai kebutuhan. Betul. Ya, terima kasih Bu Yakti untuk atensinya. Baik, refleksi sudah kita ya bahwa tadi Bapak Ibu sudah menjawab terkait dengan pertanyaan pertama setelah pembelajaran hari ini. Akhirnya saya sudah memahami bahwa terus yang kedua, yang ketiga dan yang keempat sudah panjenengan jawab dan saya kira jawaban panjenengan logis, masuk akal dan semoga bermanfaat untuk sekolah Bapak Ibu ya, sekolah Bapak Ibu tentunya. Karena keberhasilan Bapak Ibu itu secara tidak langsung itu berdampak pada kami bukan hanya kami, saya dan Pak Joko tentunya, yaitu adalah seluruh pendidik Indonesia. Karena prinsip kita sama Bapak Ibu, dengan pengetahuan itu kita melayani. Jadi hal itulah yang dikatakan menjadi sebuah kata-kata mutiara bahwa yang namanya tugas guru itu bukanlah seseorang untuk menjadi hebat sebenarnya. Nah, tugas guru itu bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan tugas guru itu membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang, menemukan pintu di masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari sebuah kegagalan. Ini adalah kata bijak dari Carol Dweck. Baik, Bapak Ibu, itulah materi untuk pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk bagi Bapak Ibu semua. Monggo Pak Joko atau bagaimana? Oke. Ini terima kasih. Saya tutup dulu perekamannya atau bagaimana Pak? Karena penyampaian LK dulu Pak. Oh nggih, penyampaian LK nggih, belum nggih. Bentar aja nanti. Penyampaian LK Bapak Ibu nggih. LK nanti akan saya share malam ini atau besok nggih, baiknya nggih. Langsung malam ini aja Pak, nanti keburu lupa. Langsung malam ini nggih. Langsung malam ini. Nanti LK saya share malam ini. Kemudian batas pengerjaannya yaitu adalah saya atur nanti batas akhirnya yaitu adalah tanggal 12 malam ya, 12 malam pukul 7 malam 19.00 WIB. Seperti itu Pak. Nanti LK nanti saya share melalui melalui media. Mungkin perlu penjelasan singkat dulu aja ya Pak. Terkait LK-nya. Terkait LK-nya. Baik. Saya tampilkan, ini sudah saya tampilkan
Sudah muncul nggih? Nanti nama peserta Bapak Ibu, NIP kalau yang punya, kalau tidak punya ya kosongkan pangkat golongan, mapel, guru kelas berapa. Yang jelas mapel ini kan, nggak ada guru kelas kalau di SMA itu. Kelas ajarnya di kelas berapa. Kemudian petunjuknya ini Bapak Ibu diminta menggambarkan personal branding Ibu dan Bapak masing-masing gitu. Kemudian yang pertama, soal pertama, identifikasi mindset Ibu dan Bapak guru saat ini. Ini faktanya saja, faktanya saja. Jadi kami tidak akan menilai baik buruknya, tapi yang jelas mindset Ibu dan Bapak saat ini aja. Kemudian mindset guru profesional itu yang seperti apa? Impiannya sebetulnya, sekarang ini misalkan saya guru, saya ngajar tidak menggunakan media dan bla bla bla, apa adanya aja. Terus impiannya, harapannya seperti apa? Kemudian mendesain personal branding, ya. Kalau kemarin di LK pertama di sana ada contoh yang dimunculkan di sana ada Bu Jerry gitu ya. Kemudian kita diminta untuk implementasi ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Bahkan nanti di nomor berikutnya ada foto gitu ya. Minta pendapat guru senior. Jadi dari branding itu, personal branding berbasis pada growth mindset ini, kemudian Bapak Ibu dimintakan pendapat ke guru senior. Bisa teman lah begitu. Atau syukur kepala sekolahnya kalau berani. Ya, kalau kepala sekolah kan biasanya lebih bisa memberikan masukan karena biasanya maaf pengalamannya lebih dibandingkan yang lain. Tetapi tidak serta-merta harus kepala sekolah, yang penting guru senior begitu. Baik yang guru mapel sejenis, serumpun atau mungkin bisa orang lain gitu ya. Kemudian saran rekomendasinya apa? Lampirkan foto. Bisa ya foto ketika Bapak Ibu minta pendapat itu. Nanti seperti kalau di supervisi itu ya ketika kita temu awal dan temu akhir gitu ya. Kemudian implementasi, tuliskan hasil perbaikan, mulai terapkan tindakan yang sejalan dengan personal branding berbasis growth mindset tersebut ya. Misalkan tadi di awal Bapak Ibu saya masih jarang menggunakan media. Nah, ketika pembelajaran barangkali Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran. Nah, aktivitas itu bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Di sini ada permintaan bisa dilampirkan foto, disisipkan di sini. Bapak Ibu bisa kerjakan dulu di Word, kemudian bisa di-upload. Kalau memang mengerjakan secara online mengalami kesulitan ya bisa dikerjakan di versi Word-nya dulu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Lakukan evaluasi keterlaksanaan dan tindak lanjut dari personal branding berbasis growth mindset dan tuliskan hasil dan lampiran fotonya. Oh ternyata setelah menggunakan media anak-anak antusias ya. Kalau tadi Bu Mela ketika pembelajaran matematika kurang menarik barangkali ada peningkatan atau minimal kalaupun belum ada peningkatan dari segi kognitif ada peningkatan di kolaborasi ya. Di karakternya mungkin kerjasama dan sebagainya begitu. Jadi kan tidak harus selalu pada hasil belajarnya dulu gitu ya. Kan peningkatan itu ada di berbagai hal ya. Hasil belajar itu nanti dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik kita atau proses yang kita jalani. Jadi tidak serta-merta bahwa hasil belajar yang berupa nilai itu segala-galanya, tapi ada sisi yang lainnya yang nanti bisa kita ambil pelajaran dari proses yang Bapak Ibu jalani. Mungkin itu gambaran singkat terkait dengan LK. Sekali lagi waktunya kita siapkan 1 minggu dari sekarang. Betul tadi 1 minggu ya Pak Ferry? Ya 1 minggu Pak. 6 hari ya, 6 hari. 1 minggu Saya kira nanti cukup Pak 6 hari. Jika ada kendala Bapak Ibu bisa saling diskusi di grup kelas 4 ini.
atau berkolaborasi dengan teman-teman yang barangkali di satu kantornya ada, atau juga bisa ke yang lainnya. Mungkin itu Pak Ferry. Karena ini sudah lebih dari Oke. 6 menit dari Saya jam. itu dulu ya, saya Ya. stop dulu perekamannya.